pertama kali belajar main drum? Nah, itu pertanyaan yang lucu. Soalnya belum lama, karena aslinya bukan drummer, aslinya gitaris. Terus udah main ya, gue main di cafe dulu 4-5 tahun. Main gitar, bukan main drum. Main drum tuh sekitar tahun berapa ya? 98 ya, 99, 98, 99 lah. Terus itu juga pas main di gereja, gak ada drummer, akhirnya sebelum main di gereja juga suka ngeliat orang main drum, seneng banget gitu. Akhirnya pas di gereja gak ada drum, wah main, bisa terus lagunya kayak gimana? Dengerin lagu, ikutin, udah main, udah. Akhirnya sampai sekarang dia main drum. Influence drummer tuh banyak banget ya, cuma gua kebanyakan ya lama sih. Gue lebih seneng tuh dari dulu tuh emang gospel. Gospel sama pokoknya black music lah. Terus yang fusion juga suka. Cuma ya kebanyakan yang bukan ngeliatin rasis enggak gitu, cuma ngeliatin orang hitam main tuh kayak aduh, karena gue belajar gini, mereka tuh main dari hati. Nah makanya kalau prinsip gue tuh kalau kita main dari hati itu pasti orang nampaknya di hati aja. Kalau misalnya kita mau jago skill gitu kan, orang wih gila asik keren, tapi yang gue lihat berapa kali drummer main biasa banget, tapi dia main dari hatinya itu sampai gini, ya ampun, rasa banget sih nih, dan gue suka itu. Contohnya drummernya itu siapa? Banyak sih ya, kalau misalnya kayak dulu almarhum ya, si yang ada pakai Aaron Spears juga asik juga, sakit juga tuh. Terus dari Campbell juga. Terus yang gue suka tuh yang pertama kayaknya senior deh, Marvin McVitie. Itu drummer senior juga gitu, dan dia juga main sama Fred Hammond ada gospel. Itu asik banget, gue ikutin dia, dan orang asik banget. Sampai gue ikutin apa dimanapun dia ada gitu di YouTube, gue cari gitu. Terus puji Tuhan banget waktu itu ada temen gue di Amerika, dia tuh produser orang Indonesia, cuma dia sekarang dia jadi produser di Yolanda Adams. Itu orang Indonesia. Terus gue lagi Skype sama dia, tiba-tiba itu Marvin masih hidup ya, almarhum masih hidup. Lagi ngapain lo? Lagi Skype gitu. Nih, lagi Marvin lagi datang. Hah? Serius? Langsung kenalan. Begitu dia lihat mukanya gini, langsung speechless, nggak berani ngomong. Udah. Tapi orangnya asik banget. Gue juga kalau misalnya senang kalau main drum karena ya mungkin itu juga Tuhan yang taruh ya untuk masing-masing kita talenta. Kalau suruh kerja yang lain di musik agak gini juga sih ya, harus belajar lagi. Cuma puji Tuhan aja lah gue bisa dikasih talenta bermain musik sama-sama. Ketemu sama banyak orang yang kepingin ngajarin, karena gue juga orangnya orang nggak tahu malu dalam hal gue kalau ketemu orang gue ngeliat ih ini asik banget main drumnya, gue minta diajarin sama mereka meskipun tuh orang jauh lebih muda dari gue, itu pasti gue tanya nih gimana tadi gitu. Kesibukan sekarang paling ya gue kan kalau ada gue lagi ada beberapa proyek, cuma tetap aja prioritas pertama kan band gue Saint Boko. Kalau misalnya ada beberapa proyek yang lain, ada berapa, ada lumayan, nggak satu sih, kayak Triple X Impact, terus Simon Sensation, ada juga story lagu yang lain. Intinya masih di bidang musik sih, cuma sekarang ya harus pintar bagi-bagi waktu aja, karena ya jangan terlalu banyak juga, ntar capek juga, ntar nggak bagus buat hidup kita juga. Emang kita harus cari duit, cuma tetap aja kalau ditubuh ini paksa kesian juga kan. Yang penting berusaha, nanti Tuhan yang berkati. Ya gimana ya, kita bisa lihat ada yang negatif, ada yang positif, oke? Cuma maksudnya kalau kita bilang kayak gitu sih, untuk gua perkembangan musik memang banyak banget ya sekarang, apalagi sekarang musik tuh kayak elektro kan banyak banget kan. EDM. Terus
EDM lah, terus trap music lah, apalah. Jujur gue juga lagi pelajarin belajar semua itu juga. Cuma tetap balik lagi, mungkin gue cuma pelajarin karena kerjaan kita kan di musik kan. Kalau misalnya kita bikin musik buat orang, orang maunya kayak gini, ya oke kita harus belajar dulu kan. Cuma kalau untuk gue, misalnya bermain sama band-band gue itu, gue pasti ya jadi diri gue juga. Mungkin di mix sedikit sama yang sekarang lagi terjadi. Cuma gue nggak mau terlalu jauh karena gue nggak mau jadi orang yang gue bukan main, tapi itu bukan gue cara mainnya gitu, bukan dari soulnya, bukan kayak gue main gitu. Nggak, gue mau. Karena kan kebanyakan sekarang kan kalau musisi, memang itu cari duit, cuma kadang-kadang wah harus bikin kayak gini nih. Tapi sebenarnya kita nggak main kayak gitu, cuma gara-gara kebutuhan itu kita harus jadi kayak gitu gitu. Idealisnya hilang. Idealisnya hilang ya. Gue sih cuma bilang kesian amat gitu. Jangan. Musik itu bisa bikin kita mood kita senang, kalau enggak galau. Nah makanya kita juga bisa jangkau orang melalui musik. Itu gampang banget, gampang. Gak usah soal datang itu ngomong, gak usah. Kita main musik aja. Orang juga terima musik karena musik itu kita bisa menjangkau semua orang. Level apa, atas bawah itu sama aja, bisa banget. Nah sekarang yang gue pengen sih, kita juga kasih contoh, kita kasih jangkau orang tapi melalui yang positif. Musik tuh, makanya musik tuh banyak banget. Ya kayak orang bikin sedih gara-gara musik, iya. Bisa bikin senang juga gara-gara musik. Mau emosi juga. Karena musik tuh punya kekuatannya gila banget sih. Makanya kita bisa ngatur hidup orang melalui musik itu bisa banget. Karena ya gue percaya musik itu kan kalau kita ya. Tapi kita percaya juga kita gunakan itu harus yang melalui hal yang baik juga. Buat gue harapan aktivitas ini be the best aja lah. Pokoknya semuanya positif.